Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat al-khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa bertemu lagi bersama saya Muhammad Ramlan dalam acara Kurma Kuliah Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu ladang amal ibadah bagi kita semua dalam menyempurnakan amal ibadah puasa dalam keseharian kita. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan rezeki kepada kita, memberikan nafas kepada kita, memberikan nikmat yang begitu besar, bisa melihat, bisa mendengar dan sebagainya. Adanya iman Islam dalam diri kita dan dijadikannya kita umat baginda Rasulullah SAW. Kemudian salat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, sama para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat al-khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Dalam kita berpuasa tentu harus ada keikhlasan dalam amal ibadah kita. Karena tanpa adanya keikhlasan, amal ibadah puasa ataupun yang lainnya akan bernilai sia-sia. Karena tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat al-khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa niat Anda ketika berpuasa? Apakah untuk diet, menguruskan badan? Atau hanya sekedar mengerjakan rutinitas karena diperintahkan oleh orang tua? Atau hanya ikut-ikutan karena bulan suci Ramadan lalu ikut-ikutan juga berpuasa? Apabila niat Anda demikian, maka Anda berada dalam posisi yang salah. Seharusnya niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan niat yang ikhlas dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Karena mana kunci puasa bukanlah pada hari raya, tetapi kunci keberhasilan puasa berada pada ketakwaan dalam diri kita. Bagaimana diri kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau niat kita belum ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Sahabat al-khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ialah pentingnya kita kembali menggali, kembali mencek niat kita. Apakah kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal ibadah, berpuasa mungkin, tilawah Al-Qur'an mungkin, kemudian mengadakan tadarusan dan sebagainya selama bulan suci Ramadan ini. Apakah niat kita sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah belum? Apabila belum, segera luruskan amal kita. Luruskan niat kita semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena mana dengan niat yang ikhlas kan ada ketakwaan. Ikhlas menjalankan amal ibadah berpuasa meskipun lapar, dahaga, ya. Banyak gangguan dan cobaan yang datang menimpa kita. Tapi dengan dibarengi dengan keikhlasan, maka semua itu akan ringan untuk kita kerjakan. Sahabat al-khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita berpuasa tidak hanya menahan lapar, tapi juga kita harus bisa menahan anggota-anggota yang lainnya. Seperti mata, kita tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga, tidak kita dengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apalagi mulut, tidak menggunjing pada orang lain, yang itu bisa membatalkan pahala daripada puasa kita. Ikhlas
Kata ulama tasawuf terbagi atas 3. Ikhlas yang pertama adalah tingkatan mumtadi namanya. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam dirinya masih mengharapkan adanya surga dan masih takut dengan adanya api neraka. Orang yang seperti ini ikhlas, tetapi tingkatannya masih tingkatan yang pertama. Dia beramal ibadah karena mengharapkan kenikmatan di dalam surga, karena memang itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan dia beribadah karena takut akan adanya azab daripada Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu dijanjikan juga dalam Al-Quran. Kemudian tingkatan yang kedua, yaitu adalah tingkatan mutawasid namanya, yaitu orang yang beramal ibadah ikhlas, berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia masih merasa bahwa dirinya mampu dan sanggup beramal ibadah. Dia merasa bahwa dirinya mampu melaksanakan puasa, dirinya mampu melaksanakan baca Al-Quran, meskipun dia tidak mengharap surga dan juga tidak takut dengan neraka. Tetapi hal ini masih berada pada tingkatan ikhlas yang kedua. Nah, sahabat al-khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tingkatan yang ketiga, ikhlas adalah yang disebut dengan muntahi. Ikhlas ini, ikhlas level yang ketiga ini adalah ikhlas yang sangat tinggi, di mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut dengan api neraka, tidak ingin mengharapkan surga, dan di sisi lain dia menyerahkan segala apa yang diperbuatnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa berpuasa menahan dirinya untuk makan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa membaca Al-Quran kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa melaksanakan amal ibadah ataupun meninggalkan suatu kemaksiatan kecuali semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul menancapkan nilai la haula wala quwata illa billah dalam dirinya. Maka inilah ikhlas yang tertinggi. Ini yang kita harapkan. Sebagai orang beriman, tentunya kita bisa menata diri kita. Bagaimana puasa kita bernilai ibadah yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan level derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat al-khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup kiranya nasihat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadah di bulan suci Ramadan hingga nanti berakhir bulan Ramadan, dan kita berniat kembali untuk bisa bertemu pada tahun yang akan datang di bulan suci Ramadan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari pukul 16 WITA di channel YouTube dan Facebook Al Khair 92,7 FM.